Kejadian 6 ayat Kejadian 6 ayat 10. Ya. Kan? Ya, kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Ibu Rena bolehkah berdoa untuk memulai acara kita? Silahkan Ibu Rena. Siap, Pak. Iya. Bapak yang dalam kerajaan surga, Bapak Yehova, selamat pagi, Bapak Yeshua Hamasya, Roh Kudus, para malaikat. Terima kasih pada pagi ini kami bangun dengan semangat, dengan sehat, dengan kekuatan baru, dengan harapan baru. Terima kasih Bapak untuk pasukan malaikat yang menjaga sepanjang kawal malam. Terima kasih untuk kesehatan Pastor Paul, Bu Ana Tuhan yang terus melayani dari pagi sampai malam larut malam Tuhan. Biarlah ya Tuhan semua yang dilakukan Pastor Paul dan Bu Ana ini menyenangkan hati Tuhan. Oh Ramayita, terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak pada pagi hari ini seberapa kami yang hadir pada pagi hari ini Bapak, mari Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru ya Bapak. Dan biarlah Tuhan, penyembahan kami, pujian kami boleh naik sebagai persembahan harum di hadapan. Urapilah Pastor Paul dan Bu Ana ya Bapak dalam membimbing kami. Mereka menjadi tudung bagi kami Bapak, dan biarlah Engkau ya Tuhan terus memakai Pastor Paul ya Bapak dengan hikmat-hikmat surga tambahkan. Kami diserahkan ya Bapak Bidstone kami ini pada dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Urapilah kiranya semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ya Tuhan. Amin. Amin. Saya mute semuanya sekarang. Shalom semuanya di live YouTube dan di live Zoom. Ya, saya akan nyalakan Om Dika. Mana Om Dika? Saya izinkan fokus dulu ya, supaya bisa bebas. Om Dika sekarang bisa menyalakan mikrofonnya sendiri. Haleluya, pujian penyembahan kita hari ini akan dilayani oleh Om Dika. Silakan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih.
kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Yesus yang termanis buat jiwa, buat jiwa, buat jiwa. Yesus yang termanis buat jiwa. Yang bermanis buat jiwa, buat jiwa, buat jiwa. Yesus yang termanis buat jiwa. Ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwa, buat jiwa, buat jiwa. Yesus yang termanis buat jiwa, ku cinta Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa
mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu
satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Daripada 1000 hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu, Kaulah layak hidup dan menikmati kemurahan-Mu. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada ampun. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami,
seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Haleluya, luar biasa Tuhan Yesus baik buat kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pak Bobi, bolehkah berdoa buat firman Tuhan sekarang? Silakan. Bisa dinyalakan mikrofonnya. Ya, silakan Pak Bobi. Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari Anda ini, biarkan kami mendengarkan firman-Mu yang akan menjadikan rema buat kami panjang hari ini. Berikan kami pendengaran dan perhatian yang serius pada firman-Mu, dan Kau menyertai kami, memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam sepanjang hari ini. Kami akan memulainya, dan kami berdoa biarkan para Zoomer yang ada di sini untuk mendengar firman-Mu dan beroleh segala sesuatu yang terbaik daripada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu saja kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ibu Nerliana sekarang bisa menyalakan mikrofonnya. Sebentar. Ya, kita membaca dari Kejadian 6. Silakan Ibu Nerliana. Terima kasih Pastor. Salam buat Pastor dan Bu Ana dan Bapak Ibu sekalian. Mari kita dengarkan sejenak Kejadian 6 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Demikian, Pastor. Ibu Ana akan membacakan dari Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Luar biasa, firman Tuhan selalu baru setiap pagi, setiap kita membacanya, apabila kita terus hidup tinggal di dalam agape, dengan terus mewujudkan dan tinggal bertindak di dalam agape Kristus, yaitu berdiakonia, bermarturia, dan juga mengasihi, mengampuni, memberkati. Dan ketika kita membaca logos, membaca firman yang tertulis, firman itu tidak akan sekedar firman yang mati, bacaan-bacaan yang membuat Anda tertidur, tetapi firman itu akan menjadi hidup dan membuat engkau bergairah di dalam kehidupanmu, dan itulah namanya rema. Dan rema itu menjadi iman, dan iman itu yang akan memindahkan gunung-gunung dalam kehidupanmu. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Pagi hari ini tema kita adalah Nuh. Bagaimana di awal kehidupan manusia, peradaban manusia sudah mencapai satu titik peradaban yang luar biasa. Dari zaman Adam sampai ke Nuh ini kurang lebih 1000 sampai 1500 tahun. Ya, dari kisah itu ya, 1 milenium bayangin ya. Bahkan kalau kita terhitung itu banjir besar itu kurang lebih tahun 2500, jadi 1500 tahun ya banjir besarnya itu. Dan selama 1500 tahun itu ada peradaban yang luar biasa sekali. Kemarin kita baru belajar sama-sama tentang Metusalah, bahwa usianya 965 tahun, dan ketika Metusalah meninggal, maka banjir itu datang. Ya, bayangan selama 1000 tahun betapa jahatnya manusia, betapa rusaknya manusia, umurnya panjang-panjang. Disebut tadi mereka adalah orang-orang raksasa, Nephilim di dalam. Nah, kata orang-orang raksasa tidak secara hurufiah bahwa dia berbadan besar dan raksasa seperti Hulk, tetapi itu adalah sebuah metafora ya, dan orang-orang Yahudi pun menganggap sebuah metafora dari betapa mereka itu orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa hebatnya, baik di dalam di dalam kehidupan mereka maupun di dalam merusaknya, ya sama-sama, termasuk Nuh ya, mungkin bahtera orang diri kan dengan anak-anaknya ya. Karena pada waktu firman Tuhan itu turun kepada Nuh di dalam tradisi dalam Talmud itu ya, usia persisnya Nuh itu adalah 480 tahun. Dan ketika Tuhan berkata usia manusia itu 120 tahun saja, itu bukan berarti usia hari ini kita ini cuma 120 tahun, bukan. Tetapi dari Tuhan berfirman kepada Nuh, kepada menyatakan itu ya, dekret ya, akan dibinasakan sampai hari pembinasaan, hari banjir itu datang, itu 120 tahun. Dan memang kalau di dalam Alkitab ditulis 500 tahun saat itu usia Nuh 500 tahun saat melahirkan Sem, Ham, dan Yafet. Tapi tidak disebutkan kapan Nuh menerima firman Tuhan itu. Tetapi kemudian saat Nuh usia 600 tahun, maka banjir besar itu datang. Ya. Nah, satu hal yang luar biasa, di tengah hiruk pikuknya manusia itu, kalau kita baca satu-satu urutan ya, manusia bertambah banyak. Ya, ada anak-anak yang kudus dan anak-anak yang tidak kudus. Sama hari ini toh, kita ada anak-anak Tuhan, ada anak-anak Allah, sebetulnya bukan anak-anak Tuhan ya, anak-anak Allah, kita sebut dengan anak-anak Allah. Entah saya kenapa frase dari mana kata anak-anak Tuhan ini, tetapi yang benar itu adalah anak-anak Allah. Bahkan di dalam perjanjian baru pun kita disebut anak-anak Allah, ya. Karena sesuatu yang ilahi, ya, sesuatu yang ilahi. Nah, jadi anak-anak Allah itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau di dalam perjanjian baru disebut orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus, yang disebut dengan anak Allah, menghampiri anak-anak manusia. Orang-orang yang hidupnya menurut keinginan dagingnya dia. Orang-orang yang mengikut keinginan hawa nafsunya. Jadi kalau Anda sekalipun orang Kristen, tetapi Anda masih hidup di dalam hawa nafsumu, bukan Anda tidak punya hawa nafsu, makan kan juga hawa nafsu, seks juga hawa nafsu, ya. Tetapi Anda mengikuti terus, Anda dikendalikan oleh hawa nafsu, Anda masih
makannya makan delojo. Delojo itu adalah bahasa Jerman kuno, ya. Itu delojo. Itu artinya Anda makan, kalau nggak makan nggak afdol pokoknya. Lihat makan lagi. Nah, orang-orang yang hidupnya mengikuti keinginan hawa nafsunya, pengen beli-beli terus, ngelihat apa pokoknya nggak kenaan kalau ngelihat orang pakai pakaian baru. Nah, itu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, kita hidup di dunia ini dengan daging kita, pasti kita punya hawa nafsu. Apakah hawa nafsu itu sebuah dosa? Tidak. Ketika Kejadian 3 disebutkan Allah memberikan hawa nafsu itu kepada manusia, hawa nafsu bukan sebuah dosa. Hawa nafsu itu sebuah anugerah, ya. Sebuah anugerah untuk kita bisa survive di muka bumi ini. Tetapi kalau kita hidup menuruti keinginan hawa nafsu, maka dosa itu ada bersama dengan kita. Kejadian 4 ayat 7. Waktu Kain tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dia. Dia suka, disebutkan dia. Kejadian 3, Yehova Elohim memberikan tesukah kepada Hawa. Tetapi di Kejadian 4, Kain tidak bisa mengendalikan tesukahnya. Dan hamartialah dia, berdosalah dia. Ya, mulailah dia tersesat di bawah hawa nafsunya. Bahkan hamba-hamba Tuhan ya, yang tidak bisa mengendalikan tesukah yang di dalam hidupnya, dia tersesat. Bukan hawa nafsu kesalahan, karena Yesus pun diberi adalah logos yang menjadi sarks, ya, di mana ada tesukah di situ, ya. Ada tesukah di situ, sehingga dikatakan di Ibrani, Yesus pun dicobai seperti kita. Dia tahu, dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu, tapi ia tidak berdosa. Mengapa tidak berdosa? Karena Yesus tidak dipimpin oleh hawa nafsunya. Galatia 5 ayat 16. Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus akan otomatis tidak ikuti hawa nafsu. Jadi bukan Anda kenceng-kencengan, saya akan puasa tirakat, ya kan. Kalau Musa 40 hari 40 malam, saya mau bikin 40 tahun. Ya kan, wah habis badanmu nanti ya, bukan cuma habis, mati sisan. Hawa nafsunya hilang, iya, nyawa-nyawanya. 40 hari saja ngeden ya, saya waktu itu puasa 40 hari itu nyawanya udah kayak mau dicabut itu dari badan itu. Hawa nafsunya gimana? Masih ada. Masih ada. Puasa 40 hari 40 malam itu tidak menghilangkan hawa nafsu. Wah, tambah edan. Ya, tambah edan. Tergantung bagaimana kamu puasanya, ya kan? Ada orang lagi puasa sambil ngutukin, ya nggak bisa. Banyak orang berpuasa sambil mengutuki, ya. Nah, anyway, jadi saudaraku, ada anak-anak Allah yang hidup di dalam kekudusan, hidup menuruti roh Allah, tuntunan roh Allah. Ada anak-anak manusia yang tidak mengikuti tuntunan roh Allah, tetapi mengikuti hawa nafsu manusianya dia. Karena ya sama seperti Yesus, logos yang menjadi stars hawa nafsu. Tetapi ia tidak menuruti hawa nafsunya. Ia menuruti roh Allah, ya, yang adalah rohnya Yesus sendiri. Ya. Nah, kemudian manusia itu menjadi begitu luar biasa jahatnya, ya, karena anak-anak Allah ini mulai menghampiri anak-anak manusia, berhubungan seks dengan manusia, kawin campur. Itulah sebabnya Paulus berkata, janganlah jadi pasangan yang tidak seimbang, ya, antara terang dengan gelap. Karena saat kamu terang dan gelap, Anda nggak bisa doa sepakat lagi. Dan Tuhan bilang, 2-3 orang sepakat, suami, istri, dan anaknya. Minta apapun. Masalahnya dengan siapa kamu bisa sepakat, ya kan? Bahkan ketika kau punya anak pun, anakmu ikut suamimu atau ikut istrimu yang punya iman yang berbeda denganmu. Itulah sebabnya ketika Anda rugi, ketika Anda menjadi pasangan yang tidak seimbang. Anda rugi sekali, Anda nggak bisa doa sepakat. Beda dengan saya dan istri saya, dari awal kita doa sepakat, sehingga ketika kita hancur pun, kami pulihnya cepat sekali, karena kami doa sepakat, kami puasa sama-sama. 6 bulan kita ya puasa itu, istri saya malah 7 bulan itu. 6 bulan kita puasa, benar-benar ya, makan jadi cuma sekali.
Sepakat. Kalau kita dipulihkannya cepat sekali. Cepat sekali. Dibandingkan kalau saya tanya orang-orang itu, orang-orang pada cerita, heran orang mau bisa 10-20 tahun, nggak pulih-pulih. Sampai mati pun nggak pulih-pulih. Karena dari awal sudah nggak sepakat. Dari awal menikahmu nggak sepakat. Ya. Nah, kami sepakat dari awal. Nah, itu luar biasa, itulah kuasa sepakat ya. Makanya jangan main-main dengan pernikahan. Ya. Tetapi Allah ini kan Kristen, jangan nikah Islam kalau cinta ya nggak apa-apa daripada nggak cinta. Nah, bukan masalah kalau dia belum lahir baru ya biarin saja. Kalau ada orang tanya sama saya ngeliat kehidupannya dia sendiri nggak lahir baru, Kristen sama Buddha sama Hindu ya nggak apa-apa, biarin saja. Orang cinta kok. Tetapi kan mereka juga belum lahir baru. Tapi kalau Anda sudah lahir baru, Anda rugi, ya, karena banyak badai hidup yang hal-hal yang di luar di luar nalarmu yang akan terjadi dalam hidupmu yang hanya bisa selesai dengan doa sepakat. Ya, yang hanya bisa selesai dengan doa sepakat. Saat itulah kita melahirkan orang. Saat itu ketika anak-anak Allah mengambil dari anak-anak manusia, ya kelihatannya mereka adalah orang-orang kenamaan. Mereka punya roh Allah di dalamnya, ada urapan, ya. Tetapi urapan itu mereka salah gunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ada urapan memang, ada penyertaan Tuhan, tapi mereka lakukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain yang tidak berkenan sama Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan ya yang ada urapannya, tapi dia kelabui jemaatnya, dia manipulasi jemaatnya, dia hidup dengan tidak benar. Dan kita semua, ya nggak cuma hamba Tuhan, nggak cuma orang-orang yang tampil di panggung itu, yang jadi selebritis itu, tetapi kita semua yang kita dalam kehidupan sehari-hari, kita hidup dalam urapan dan kita tidak hidup dalam kebenaran. Oh, hati-hati. Kita mungkin melakukan hal yang besar, tetapi hal itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau itu adalah kita yang melakukan, anak-anak Allah sendiri yang melakukan, oh kita sudah tahu, maka kita akan dituntut banyak loh dari apa yang berbuat kita. Betapa jahatnya ya dunia ini, betapa mengerikannya. Kecenderungan hatinya ini jahat. Saya ngalamin itu ya, kecenderungan hatinya mungkin pengen jahat. Dulu kecenderungan dari saya kalau ada orang serempet mobil saya cuma senyum. Ya udahlah, sudah masalah kecil. Ya, sampai akhirnya itu bisa berubah ya. Jangankan nyerempet, nyalip saja bisa saya ini ya, bisa saya kuya-kuya. Kecenderungan hatinya akhirnya jahat, dikuasai oleh yang jahat. Akhirnya condong hatinya sama seperti Salomo ketika hatinya dicondongkan oleh istri-istrinya. Orang-orang yang tidak bisa menguasai sukanya hawa nafsunya, dia kecenderungan hatinya akan selalu jahat. Anda jangan meremehkan ketika Anda terikat dengan sesuatu. Mau terikat dengan makanan, dengan minuman, dengan rokok, dengan obat-obatan, Anda terikat dengan apapun, hati-hati. Anda terikat dengan shopaholic, ada yang suka belanja, hobi belanja-belanja, hati-hati. Anda yang terikat dengan sesuatu, hati-hati. Anda saat itu Anda sedang dicondongkan dari Tuhan dan kecenderungan hatimu akan selalu jahat. Nah, di antara yang jahat-jahat itu, ya dari semua yang jahat-jahat itu, lihat umurnya panjang-panjang ya, jadi itu kayak orang manusia setengah dewa. Jangan bayangkan zaman itu seperti zaman yang sangat primitif sekali ya. Jangan bayangkan, mereka itu orang-orang survivor di dalam zaman es. Itu zaman es ya. Zamannya Nuh itu, air bah itu adalah zaman es yang paling terakhir. Nah, di zaman-zaman sebelum Nuh itu adalah zaman es. Jangan berpikir itu 24 jam, satu hari satu malam 24 jam. Enggak ya, itu adalah satu yom. Bisa panjang, kalau di Kutub Utara satu yomnya itu 6 bulan. Ya, 6 bulan, bukan 24 jam. Kalau di Kutub Utara. Hari ini di Eropa satu yomnya itu bukan 12 jam. Hari ini di Eropa satu yomnya itu sudah 16 jam. Ya, panjang. Jadi beda dengan di Indonesia cuma 12 jam toh. Kami yom itu kan dari matahari terbit sampai terang. Kemarin kita sudah belajar ya. Yom itu di matahari terbit sampai matahari terbenam. Itu kami sini 16 jam hari ini. Anda kan 12 jam di sana. Nah di di Kutub Utara 6 bulan yomnya. Nah, saudara, dalam yom yang panjang ini, manusia ini begitu hebat. Mereka berkarya, bayangin orang usianya sampai 500 tahun. Orang usia 100 tahun aja dia bisa bikin macam-macam. Apalagi kalau usianya sampai 500 tahun, sampai 700 tahun, sampai 900 tahun. Apa dia bisa bikin coba? Kalau dia orang baik, apa dia bisa bikin baik? Banyak. Kalau dia orang jahat, apa dia bisa bikin jahat? Lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi.
Kalau Anda lihat nanti Kejadian 11 pun, manusia itu kumpul semua, Tuhan berkata, apapun yang diinginkan manusia itu akan terlaksana. Jadi zaman itu mereka itu benar-benar bangsa canggih, makanya dunia begitu rusak. Ketika kita membaca Allah mengirimkan air bah, jangan berpikir Allah itu begitu kejam, terus dia berfirman, air bah turun, jadat, gubrak, air bah turun semua, airnya banjir. Enggak hampir begitu. Itu akibat manusia yang berbuat jahat, merusak alam, dan Allah membiarkan itu terjadi. Ingat, pencobaan itu bukan dari Allah, tetapi kita sendiri yang bikin. Termasuk bencana, bukan Tuhan yang bikin, kita yang bikin. Bencana yang Anda hadapi hari ini, ya jangan salahkan Tuhan. Itu kita sendiri yang bikin. Karena masalah yang kita tunda, ditunda lagi, jadilah bencana. Ya, jadi nikmati itu bersama dengan Tuhan. Nah, balik lagi ke zaman Nuh, begitu kacaunya zaman itu, begitu luar biasa jahatnya, jahat, bukan cuma jahat, jahat, tambahin I 2, tambah A-nya 2, jahat. Wah, yang mengerikan sekali, kecenderungannya cuma jahat, semua dilakukan semuanya jahat. Saudara ngalamin, kita hari ini mengalami, semua orang mengalami hari ini di tengah-tengah hal-hal yang jahat, semua informasi dipelintir. Ya, kalau Anda lihat di Indonesia, dari semua kantor-kantor berita, stasiun-stasiun televisi, hampir semuanya itu tidak ada yang memberitakan kebenaran. Ya, tidak ada yang memberitakan kebenaran. Kalau Anda lihat konflik Palestina, Hamas ini paling gampang. Nggak ada cerita yang benar. Semua hoax semua. Ya, semua hoax semua. Dan kita percaya dengan itu. Hanya kami kemarin ya semalam itu kita heboh sekali ya dengan Ibu Koni, dengan Ibu Monik Reikers dan Pak Jenderal Toping. Selama beberapa hari saya terus tampilkan terus kebenaran-kebenaran apa yang terjadi di Israel. Bukan cuma itu, berita tentang saya saja lebih banyak ngawurnya daripada benernya yang ada di Indonesia. Baru beberapa ya, Deutsche Welle sama Jawa Post saja tuh, yang lurus lempeng ngasih apa adanya. Bahkan Detik pun saya bilang saya minta hak jawab, nggak mau kasih. Ya kan? Saya minta hak jawab. Kamu beritain saya, ngerasain saya minta hak jawab, nggak mau kasih. Metro pun saya dikasih hak jawab, tapi tidak dimuat. Begitu dahsyatnya kebohongan-kebohongan itu dibangun. Dan itu nggak cuma di Indonesia loh, di seluruh dunia. Sehingga kebenaran itu menjadi langka sekali. Yang namanya kebenaran ya di Kayosune itu jadi langka sekali. Anda akan menemukan bahkan hakimnya yang menentukan kebenaran itu saja bisa disuap. Bahkan para penjaga kebenaran itu, para panglima kebenaran, para pengawal kebenaran itu bisa disuap. Sehingga yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Bayangin saudara. Tapi hanya ada satu, Tuhan melihat satu orang yang benar yang di Kayosune itu, yaitu Nuh. Ya, di antara semua yang jahat, maka Yehova Elohim dia melihat ada satu orang benar yang namanya Nuh. Nuh ini artinya istirahat. Ya, artinya istirahat, the rest. Kalau kemarin itu salah itu adalah pendoa syafaat, dia tahan itu. Kalau bayang film Dragon Ball itu, dia keluarin aji-ajinya, dia keluarin sinar, wah itu semua ditahan semua musuh-musuhnya itu yang pakai cahaya yang besar. Itu sama itu bencana modal itu ditahan sama itu salah seorang diri dengan kekuatan kesaktiannya. Ya, namanya sakti kan. Orang 965 tahun sakti, pasti sakti. Ditahan itu bencana dia sendiri, dia tahan sampai hari dia mati. Yang menahan bencana itu dan enggak bencana itu datang. Dan Nuh ini artinya the rest, istirahat, nyaman. Ya, Nuh ini yang mendapat kasih karunia. Ada 3 hal. Satu, ada dia di Kayosune. Ya, ada karisma, ada anugerah, grace, dan dia ada berjalan bersama dengan Tuhan. Bagus ya. Ada berjalan. Satu, ada di Kayosune ada kebenaran, dia ada karisma, ada anugerah, dan ada berjalan bersama dengan Tuhan.
Orang-orang yang hidupnya tenang, yang nyaman, yang ada dalam peristirahatan. Anda capek kan? Kita semua capek, saya lelah. Kita semua lelah menghadapi dunia yang jahat ini. Waktu saya belum beristirahat sepenuhnya kepada Tuhan. Lelah. Tiap pagi saya bangun. Bayangin ya, saya sempat kerja sekuler selama beberapa tahun ya. Sambil melayani, sampai akhirnya saya tinggalkan pelayanan cuma kerja sekuler karena capek sekali nggak tahan. Bayangin saya tiap pagi berangkat jam 5 pagi, setengah 6 maksimum saya harus berangkat dari rumah. Jam 11, jam 12 malam saya baru pulang sampai rumah. Tiap hari. Wah, gaji mah gede. Tapi, wah itu ngerikan sekali kerjanya seperti itu. Saudara. Karena saya hidup, dulunya saya kerja enak. Kerja berangkat jam 8, pulang jam 6 sore sudah pulang. Sore malam saya nonton bioskop atau nonton jalan-jalan. Saya bawa anak-anak dari kampung itu. Ya, saya ajak ke mall, saya bayar-bayarin mereka. Ya, cuma anak kampung, anak kampung nelayan dulu ya. Kita injili, kita pelayan. Oh, indah. Tetapi ketika saya tinggalkan Tuhan, saya tinggalkan semua pelayanan itu. Bukan pelayanan aktivis di gereja ya, tapi melayani Tuhan. Berdiakonia, bermarturia, ngasihi, mengampuni, memberkati. Bukan pelayanan di gedung gereja. Itu adalah aktivitas organisasi. Melayani Tuhan itu ada diakonia, marturia, mengasihi, mengampuni, memberkati. Itu melayani Tuhan. Bukan aktif di gereja, bukan. Nah, saudara, ketika saya meninggalkan pelayanan Tuhan, saya mulai masuk kerja, saya masuk dalam satu sistem dunia yang seperti terjadi zaman. Nggak ada orang berkata benar, nggak ada orang tulus. Semuanya pokoknya ngerikan sekali. Dan saya harus survive di sana. Bayangin, harus survive. Sehingga lelah sekali, saudara. Tiap hari saya bangun, karena kebiasaan doa fajar, saya bangun, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan tolong, saya duduk sebentar, seger. Ya, tiba-tiba ada hati yang damai, oke semangat lagi. Tiap pagi, malam saya lelah lagi. Tiap hari saya hidup di dalam melihat kenajisan, dikelilingi kenajisan. Saya kemarin cerita ya, saya punya tiket Alexis tak bagi. Siapa mau nih voucher Alexis berebut anak buah? Mau. Terakhir begitu mereka udah pada rusak semua. Wah ini gara-gara Paulus sih masih tiket voucher. Lah, saya kan cuma nawarin siapa mau karena saya nggak mau pergi. Gitu kan. Ini vouchernya harganya 3 juta soalnya. Mau semua berebut. Gila lu. Nyalain saya lagi. Saya juga salah, harusnya sobek aja kan. Ngapain juga. Ya cuman itulah kehidupan, nggak jauh-jauh kehidupan kita di situ, hingga lelah hidupnya. Nah di saat itulah ada seorang yang namanya Nuh, the rest. Ya, hidupnya di lingkungan orang-orang jahat, orang-orang nggak benar, tapi the rest. Beristirahat, bukan rest in peace, bukan ya, bukan rest in peace, mati bukan. Tapi memang orang itu harus mati bersama Tuhan Yesus supaya rest in peace, supaya hidupmu tenang. Tenangkan hidupmu, ayo datang sama Tuhan. Anda yang di luar Tuhan Yesus, hari ini datang sama Tuhan. Ya, karena untuk Anda bisa rest, Anda harus dia di kayu sungai. Bagaimana bisa di kayu sungai? Efesus 2 ayat 8-9 berkata, nggak ada orang benar, nggak bisa. Hanya oleh anugerah, hanya oleh karisma, hanya oleh anugerah. Sama seperti Nuh mendapat anugerah, mendapat favor dari Tuhan, mendapat karisma dari Tuhan. Anda nggak bisa di kayu sungai. Anda harus mendapat karisma dari Tuhan. Lalu bagaimana untuk mendapat karisma? Anda harus jalan sama Tuhan. Anda harus jalan senantiasa dengan Tuhan. Maka selalu ada favor. Selalu ada favor dari Tuhan. Anda berjalan terus. Makanya anak-anak, ayo yang di live Zoom, di live YouTube, Anda yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, Anda datang kepada Tuhan Yesus, bertobat. Akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Sehingga bebanmu itu tidak harus kau pikul. Karena Tuhan Yesus berkata, marilah aku yang letih sudah berbeban berat. Ya, pikulah kuk yang kupasang. Sebab yang kuknya dari aku itu enak. Itu apa? Mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya, pikul salib setiap hari, sangkal diri, dan bebanku pun ringan. Ya, kita harus diakonia, marturia, senantiasa. Simpel kan? Itu bukan hal yang perkara yang berat. Saya baru tengok
Ya, ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, diizinkan mengalami perjumpaan secara face to face, saya baru nyadar, iya Tuhan, itu masalahnya gampang banget ternyata. Itu ternyata mudah banget Tuhan. Saya hanya perlu memutuskan dan stay di sana supaya saya bisa rest sama Tuhan. Saya hanya perlu berjalan sama Tuhan dan saya abaikan semua yang jahat-jahat itu. Karena nanti anugerah itu datang sendiri. Anugerah itu datang sendiri auto, kita minta aja. Kita nggak perlu ngotot untuk hidup benar. Karena anugerah itu kan datang sendiri dan Tuhan akan membenarkan kita. Dan tiba-tiba hidup kita sudah benar. Tiba-tiba hidup kita sudah benar. Di tengah dunia yang jahat, saya bayangkan ketika saya hidup benar sama Tuhan. Sekalipun ketika orang suruh sogok, suap sana, suap sini. Oh, saya enggak. Wih, sulitnya minta ampun. Tetapi selalu lolos. Orang-orang sampai heran-heran. Kenapa kamu selalu lolos ya? Enggak nyokok, enggak suap, enggak apa. Enggak pernah main yang aneh, nggak pernah kasih perempuan, nggak suka apa, wah ngeri-ngeri ya kalau kita dulu kerja itu kita udah masuk ke dunia kerja yang ngeri. Tetapi ketika saya hidup tidak bersama Tuhan lagi, saya harus melakukan semua yang dilakukan oleh orang dunia, sistem dunia yang jahat itu. Anda mau pilih yang mana? Anda mau jadi orang yang beruntung selalu di dalam favor of God, orang yang beruntung karena mendapat perkenanan Tuhan, atau Anda mau dengan caramu sendiri? Ya, dengan kecenderungan hatimu yang jahat itu, lelah sekali, capek. Benar, Anda boleh punya kemewahan dunia ini, tapi capek hatimu. Ya, lelah. Tetapi kalau engkau hidup dalam perkenanan Tuhan, dalam favor of God, yaitu dengan apa? Selalu berjalan sama Tuhan. Bagaimana bisa berjalan dengan Tuhan? Anda terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Anda kembali, yang sudah tinggalkan Tuhan, ayo kembali. Datang Tuhan, aku capek Tuhan, tolong aku. Bukan terus mana bunuh diri, bukan. Tetapi kita nikmatin jalan sama Tuhan. Walk with God. Mengalir bersama dengan Tuhan. Mengalir bersama Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi hidupmu. Roh Kudus memenuhi setiap sel-sel tubuhmu. Dan saudara akan menikmati itu yang namanya jalan bersama Tuhan. Anda akan berjalan tepat di dalam ketetapan Tuhan. Itu enak banget. Rasanya semua dikerjakan bisa jitu. Jackpot terus. Itu berjalan tepat di dalam ketetapan Tuhan. Tepat di dalam ketetapan Tuhan. Enak banget. Anda akan mendapatkan favor of God. Senantiasa kita mendapat favor of God. Dan keluarga kita pun mendapatkan favor of God. Perkenanan Tuhan. Dan juga perkenanan manusia tentunya. Kenapa? Karena ada favor of God. Orang berjalan dengan favor perkenanan Tuhan. Tuhan aja berkenan, apalagi cuma manusia. Banyak orang iri, tetapi orang-orang yang tepat akan berkenan kepadamu. Dibuka semua jalan bagimu. Dibuka semua pintu-pintu yang ditutup oleh orang-orang jahat ini. Dibuka. Yang pintu-pintu kecil yang ditutup, Anda akan dibuka lebar-lebar pintu berkat itu bagimu, karena ada favor of God. Haleluya. Mari kita beristirahat di dalam hadirat Tuhan yang kuat, yang dahsyat. Haleluya. Kiranya rema dari Tuhan Yesus memenuhi hidupmu, membuat engkau bisa beristirahat di dalam perkenanan Tuhan. Amin. Kita akan berdoa untuk Papua, Poso, dan NTT juga Israel. Ya, haleluya. Opung JJ boleh mulai. Silakan Opung JJ. Baik, Pak Paul. Mari saudaraku semua, kita satukan hati kita berdoa menghadap hadirat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah ditaburkan hamba-Mu, Bapak Paul Chang. Biar Tuhan, kiranya Engkau memampukan hari-hari kami ini mengisi apa yang menjadi berkat bagi sesama kami dan bagi keluarga maupun bagi bangsa ini Tuhan. Kosongkanlah diri kami Tuhan, seperti diri-Mu yang merendahkan hati dan memikul salib bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mengakui secara jujur Tuhan sebagai manusia lemah, yang terus melihat penderitaan-penderitaan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Ada kekejian yang dilakukan oleh teroris, bahkan tubuh anak-anak-Mu yang di Poso Tuhan masih tersisa sebagai ketakutan dan duka bagi saudara keluarga kami yang ada di sana Tuhan.
Kami mohon Tuhan, ampunilah mereka yang berbuat jahat. Jamalah roh mereka. Patahkanlah roh Babel yang merasuki hati mereka. Bapa, curahkanlah penghiburan juga bagi keluarga yang ditinggalkan dan yang teraniaya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan sia-sia bagi setiap anak-anak-Mu yang menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kesempatan ini bagi kami menjadi kesempatan untuk menabur dan menuai bagi bangsa ini, supaya semakin banyak jiwa yang dimurnikan menjadi pengikut-Mu yang terkasih. Kami rindu Tuhan, pelayanan kami mengangkat jiwa-jiwa yang bertobat, sehingga kemuliaan-Mu dan hormat atas tahta-Mu Tuhan terjadi di bumi ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Papua yang rindu lawatan-Mu di negeri ini. Kami rindu butuh jamahan-Mu. Kiranya tangan-Mu Tuhan yang melawat bagi pemimpin daerah, penyelenggara negara, penegak keadilan, bahkan penjaga keamanan, terlebih tokoh-tokoh agama yang ada di negeri itu Tuhan. Urapilah kiranya pemerintah kami Tuhan agar bisa menyelesaikan pembangunan infrastruktur sosial yang ada di Papua, terutama Tuhan untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan mengangkat harkat penduduk asli Papua Tuhan. Jamahlah Tuhan dengan kuasa-Mu agar setiap proses ekonomi politik dan integrasi sosial budaya yang belum terselesaikan bisa diselesaikan pemerintahan ini tanpa kekerasan. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara kami yang ada di NTT Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pemulihan telah terjadi di sana akibat daripada bencana ini Tuhan. Tapi kami masih tetap Tuhan berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang mengelola setiap bantuan yang mengalir Tuhan. Jauhkan hati dan perbuatan yang menyelewengkan bantuan itu Tuhan. Urapi hati mereka dengan kasih-Mu agar mereka bisa berbuat adil. Sehingga bantuan yang mengalir itu Tuhan bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk memperbaiki atau mengatasi keadaan yang telah meluluntahkan kehidupan mereka Tuhan. Dan mereka boleh terhibur kembali bersuka cita untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara kami, keluarga-keluarga yang ada di Israel juga Tuhan. Sebagai bangsa yang Kau pilih menyatakan kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Kami tahu Tuhan saat ini pertikaian yang terjadi di sana menyisakan kerugian dan duka cita yang besar. Bahkan di tengah-tengah bangsa ini menimbulkan kebencian Tuhan, kutukan-kutukan yang terucap dari setiap mulut yang membenci bangsa Israel Tuhan. Kami tahu Tuhan kekerasan fisik yang terjadi itu karena kekerasan hati yang mengabaikan kasih dan damai Tuhan. Kami memohon Tuhan, terangkatlah tangan-Mu Tuhan untuk memberkati bangsa ini Tuhan, pulihkan bangsa ini Tuhan, sebagaimana janji-Mu pada mula-mulanya Tuhan, untuk mengembalikan bangsa yang termasyhur di dunia ini Tuhan, bangsa yang memberkati Tuhan. Patahkan semua Tuhan, rencana-rencana si jahat Tuhan yang ingin menghancurkan, membumi-hanguskan Israel Tuhan sebagai bangsa pilihan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, ubahkan setiap hati yang Tuhan selalu menerbitkan setiap rencana-rencana hoaks Tuhan, rencana-rencana jahat, menebar kebencian, bahkan membalikkan berita fakta yang tidak benar Tuhan. Oh Tuhan, biarlah mereka bertobat Tuhan, bertobat Tuhan, bertobat Tuhan. Jamahlah hati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena kami telah berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Pak Melody boleh berdoa buat kesatuan tubuh Kristus, pada YouTubers, pada hamba-hamba Tuhan juga, untuk kesembuhan Pendeta Muriwali. Silakan, dinyalakan mikrofonnya. Pak Melody, ya silakan. Selamat pagi Pak Paul, Bu Ana, dan teman-teman semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau sangat baik bagi kami ya Bapa. Kami merasakan berkat-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami diberikan hari-hari yang akan kami nikmati ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan hidup kami Engkau pakai ya Tuhan Yesus
agar kami mampu dan kuat untuk membawa berita yang telah kami dengar ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan dan penguasa hidup kami ya Tuhan, Juru Selamat kami ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami berkumpul dan bersatu hati di sini ya Tuhan, di lewat koinonia diadakan oleh Pak Paul dan Bu Ana ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kami mohonkan belas kasih-Mu ya Tuhan terhadap semua anak-anak-Mu ya Tuhan, yaitu para YouTuber, para pendeta, dan semua orang yang melakukan berita daripada firman ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, urapan daripada Roh-Mu yang kudus menaungi hati dan pikiran kami semua, agar kami bersatu hati Tuhan, agar kami disatukan ya Tuhan, sehingga Tuhan hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, bukan karena pribadi kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami ya Tuhan, agar Tuhan kami mampu menjadi garam dan terang bagi sesama kami ya Tuhan, lewat talenta yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau hadirkan orang-orang seperti Pak Paul ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, mereka semua dimurnikan hatinya, dijagai oleh kekuatan yang hanya daripada Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Karena hanya dengan urapan, hanya dengan kerendahan hati yang daripada-Mu, kami mempunyai kekuatan, pengertian, dan hikmat serta pengetahuan ya Tuhan. Tuhan, hanya ini doa kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan, Engkaulah yang menyempurnakannya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Ibu Ana akan naikkan list permohonan doa kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami kembali membawa saudara-saudara kami, Tuhan, kepada Engkau, Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini meninggalkan Tuhan, yang jauh dari Tuhan, yaitu untuk putra dari Bapak Suko Pratomo, Saudara Benyamin Bayu Pria Rahati Tuhan yang sekarang di pesantren Purwakarta, agar kembali kepada Yesus. Juga untuk Ibu Maya Mariani, adik ipar Ibu Abigail Hun di Bali, adik-adik dari Bapak Michael Labiro Tuhan, keponakan Ibu Nelly Ginting. Tuhan, Kau bawa saudara-saudara kami ini Tuhan, jamah Tuhan kembali kepada Engkau. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami yang belum percaya Yesus, yaitu keluarga Bapak Samuel Chai, Papa Mama mertua Saudara Wallace Ang, suami dari Saudara Grace Kenny TV Tuhan, Saudara Sorta Pakpahan, Saudara Adam, Saudara Wahyu Tuhan, Ibu Dewi, suami Ibu Kristi Lulu, anak dan istri dari Bapak Agung Santosa, Saudara Sun Mingwei Tuhan, suami dari Ibu Reli, yaitu Bapak Johan. Tuhan, Engkau jamah saudara kami ini Tuhan, agar bisa menerima Engkau sebagai Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Juga untuk Bapak Melody from Heaven Tuhan, yang berdoa untuk sepupu-sepupunya Tuhan, agar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami juga berdoa untuk jodoh dan pernikahan anak-anak Tuhan. Putri-putri Ibu Nelly Ginting, Putri Ibu Reina Tambing Winnie Tuhan. Tuhan, Engkau berikan jodoh dan yang sepadan Tuhan, yang dari Tuhan. Juga untuk saudari kami, Filia Sharon Giovanni, yang akan melaksanakan sangjit lamaran Tuhan dan pernikahan di bulan Juli nanti. Tuhan, Engkau cukupkan, lancarkan segala sesuatu Tuhan. Juga untuk saudara Jonathan Guntur Manusama yang sedang mempersiapkan pernikahan dengan saudari Echa Pulu di bulan November nanti. Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, yaitu saudara Willy William, saudari Karen, saudara Ebram, saudara Alvin, Bapak Agustinus E, Ibu Ruth Dewi H, Blogger Review, Pak Andres, Bapak Antoni Rusli, saudara Yeskiel, anak dari Ibu Nelly Rongre, Bapak Jantan, Bapak Siliwangi, saudara Sena, Bapak Reti Malanton.
Juga Bapak Pepin Tuhan akan mendapat pekerjaan Tuhan. Dan juga menjadi sosok Bapak yang memberkati dan menghidupkan keluarganya. Untuk Saudari Mari Tuhan, putri dari Bapak Sam yang akan interview di sebuah bank, agar berjalan lancar Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang memiliki usaha Tuhan, yang sedang merintis usahanya juga Tuhan, yaitu Ibu Penny salonnya Tuhan berkati. Anak Danito yang merintis warung kopinya Tuhan, Kau bukakan jalan Tuhan. Ibu Deborah Sitorus Tuhan berkati toko, pemulihan ekonomi dan keluarganya. Juga untuk Ibu Indrawati Tuhan agar greenhouse-nya segera selesai Tuhan dan bisa berjalan. Juga Bapak Agus Lomo Tuhan usaha dinamonya akan mendapat tempat yang cocok dan keluarga ini boleh bebas dari hutang Tuhan. Ya, Tuhan. Untuk Bapak David Leo yang sedang merintis usaha Tuhan, bukakan jalan Tuhan. Juga untuk Ibu Lisoy Tuhan berkati tokonya. Ibu Munarti yang akan buka usaha Tuhan, kiranya Tuhan berikan hikmat dan ide untuk membuka usaha yang tepat dan Tuhan bukakan jalan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sakit Tuhan. Ibu Penny yang pangkal lengan belakangnya sakit Tuhan. Bapak Simon yang cuci darah. Ibu Esther Christina WR istri dari Bapak Sukopratomo yang sakit pengentalan darah Tuhan. Anak dari Bapak Agun, Jehovahnya Tuhan, supaya bisa berbicara. Saudara Panjikan Arok Tuhan yang sakit flek paru-paru. Ibu Ineke yang sakit kemo, yang sedang kemo kanker payudara. Bapak Iwan di Slipi yang lumpuh Tuhan. Ibu Fani Olivia yang sedang hamil Tuhan. Ibu Indriati yang mengalami kebutaan. Bapak Bram Napitupulu yang mata kanannya terkena sentral siap retina. Bapak Marcelinus Pabuaran Tuhan yang lumpuh. Bapak Yulio Dareno Tuhan yang sakit gatal menahun. Kami berdoa untuk Ibu Diah Kris yang sakit ginjal dan lupus. Saudari Lisa, anak Ibu Kimina yang mengalami pelengkatan rahim Tuhan agar bisa hamil. Bapak Bahari Kusali Tuhan agar sembuh dari insomnianya dan ketergantungan obat tidur. Ibu Titik Terang yang sakit kanker Tuhan. Tuhan juga jamah suami dan ketiga anaknya. Ipar dari Ibu Nelly Ginting yang sakit praleukemia Tuhan, sempurnakan kesembuhannya. Ibu Nelly Rongre Tuhan yang sakit perut dan sumbatan di jantung dan saat ini sedang opname di rumah sakit Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan jamah. Bapak Musai Pangestu agar matanya bisa melihat lagi dengan jelas. Istri Bapak HW Tuhan ada benjolan di kelenjar tenggorokan. Tuhan Kau sembuhkan Tuhan, Tuhan jamah. Ibu Valen yang sakit lupus dan anaknya Anju yang cerebral palsi dan kejang-kejang Tuhan Kau jamah Tuhan. Ibu Roseni Purba yang sakit lambung kronis. Ibu Hadasah Tambing yang sakit kantong kemihnya Tuhan. Kakak ipar dari Ibu Lisa yang sakit tumor di kepala. Tuhan sempurnakan kesembuhannya Tuhan. Engkau jamah Tuhan. Dan juga suami Ibu Nelly Ginting yang sakit hernia Tuhan. Kedua orang tua Bapak Robin Jacob yang sedang sakit. Bapak Johar Alamsyah yang sakit stroke Parkinson dan asam lambung. Anak Yavin Tuhan yang belum bisa berbicara. Bapak Andi Surya, kakak dari Ibu Umi Kefir yang stroke dan Junaidi yang koma. Untuk Mama Yonif, saudara dari Ibu Margareta Leo yang sedang kemo kanker payudara. Bapak Julius Tasik Tuhan yang sakit jantung dan batu ginjal. Bapak Victor Sitompul yang stroke Tuhan. Istri dari Bapak Hengki Sugiarto yaitu Ibu Cecilia Devi Sutanto yang sakit rongga hidung dan sinusnya. Ada sumbatan pada hidungnya. Tuhan bersihkan dari sisa-sisa kanker dalam tubuhnya Tuhan. Untuk saudara Maruli Siregar, mamanya Ibu Meliana Simamora yang sakit-sakitan. Ibu Menislina Handayani yang mengalami pengapuran sendi dan anaknya sakit tiroid. Saudara Okta yang sakit paru-paru. Dan juga kami berdoa untuk kesembuhan istri Bapak Bobi dari sakit jantungnya Tuhan. Dan bapaknya yang batuk-batuk. Untuk Bapak Rudolfo Labiro yang dirawat di rumah sakit Tuhan. Mujizat kesembuhan-Mu Tuhan. Ibu Margarita Leo yang bagian kiri atas hingga telapak kakinya sering sakit. Ibu Ani Lestari yang sakit asma dan jantung. Cucu Tita Sirait supaya dapat berbicara dengan lancar. Bapak Heri Prakosa yang sedang sakit Tuhan. Ibunda Saudara Yogi yang ada benjolan dan cairan pada rahim serta kakinya bengkak. Untuk Bapak Winano di Tangerang yang stroke ringan.
Bapak Irwan Hashim, tangan kanannya sakit Tuhan. Untuk mama mertua dari saudara Candy yang sakit kanker payudara. Ibu Rosiana yang tumor rahim Tuhan. Jaden susu dari Ibu Ida Pasaribu Tuhan, agar syaraf motoriknya Tuhan jamah. Supaya bisa berjalan dengan lancar dan berbicara Tuhan. Juga kami berdoa untuk anak Farel Tuhan, putra Bapak Iwan Widoyo yang lumpuh Tuhan. Tuhan Kau sembuhkan Tuhan, Kau jamah Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Untuk anak dari Bapak Joshua Hadeli Jeremy Tuhan, dan anak Ferin Seftari Karyanti, Tuhan berikan kesehatan, sukacita, karunia-karunia agar menjadi berkat dimanapun mereka berada. Untuk karyawan Ibu Liso yang batal dibaptis karena sakit COVID, Tuhan Kau tolong sembuhkan dengan sempurna Tuhan. Untuk mama dan adik dari saudara Shelin yang positif COVID Tuhan, Tuhan Kau sembuhkan Tuhan. Saudari Julita yang sakit dan terbaring di rumah sakit, Tuhan sembuhkan Tuhan. Saudari Agustin Ardiati yang sakit ginjal dan mamanya sakit jantung. Bapak Japan Nusiani Parti Cilegon yang sedang sakit di rumah sakit Tuhan dalam masa pemulihan. Tuhan sempurnakan kesembuhannya. Untuk Bapak Roy Hidayat yang sakit kanker usus Tuhan, Kau jamah Tuhan. Bapak Jandri mamanya Opung Pinaria Boru Silalah itu dirawat positif PCR test. Tuhan Engkau jamah Tuhan. Untuk Ibu Rika di Cimahi Tuhan, pemulihan kesehatannya dan kesungguhan hati untuk menerima dan mengikut Yesus. Juga untuk Bapak Ahama Nurung di Makassar yang sakit saraf terjepit. Bapak Budiman di Pekalongan yang mengalami demensia. Ibu Lindawati di Surabaya yang terkena COVID. Ibu Kadek Evi yang sakit kista Tuhan. Menantu Ibu Ida Manurung yang sakit COVID sedang isolasi mandiri di rumah orang tuanya. Tuhan Kau jamah sembuhkan Tuhan. Dion, saudara Dion yang ADHD, Tuhan pulihkan dan memiliki pembaruan pikiran serta bersungguh-sungguh mengikut Yesus. Untuk saudara David, Tuhan anak Bapak Joshua Henry yang ADHD dan sedang magang, Tuhan berkati dan pimpin setiap langkahnya Tuhan. Berikan hikmat Tuhan. Juga untuk Mama Ping pasca operasi Tuhan pulihkan Tuhan. Ibu Milawati yang kanker payudara, Ibu Diana Beatrice yang sakit Parkinson, Bapak Kor Kaupe yang sakit paru-paru dan getah bening, Saudara Jordan yang sakit usus, Ibu Indah Prasetyawati supaya sembuh dari autoimunnya Tuhan. Ibu Wilsa Margono yang masuk ke rumah sakit, Tuhan jamah Tuhan. Ibu Willy yang sakit kanker rahim, Bapak Sutikno suami Ibu Inka Tuhan yang sedang mengalami pendarahan Tuhan, Kau jamah Tuhan. Ibu Nik, untuk saudari Nike, putri dari Ibu Linda Juni agar pulih seperti sedia kala. Untuk Ibu Tati Kudarto, ibu dari Bapak Andreas C. Tuhan sempurnakan kesembuhannya Tuhan. Ibu Nana, Tuhan anaknya ada benjolan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat saudara-saudara kami ini semua yang sakit Tuhan, Kau jamah bilur Yesus menyembuhkan mereka semua. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Saudari Yuni Sitio dan Saudara Kevito Aritonang, Ibu Aresa Maria Damanik, Bapak Samuel Simanjuntak dan Ibu Isna, Saudari Andika Nugrahani dan suaminya Raiman Tuhan agar memiliki keturunan Tuhan. Tuhan berkati keluarga mereka Tuhan. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami yang sedang studi dan ujian Tuhan. Untuk saudara Calvin, anak dari Opung Cici yang bersiap-siap studi di Italia. Tuhan cukupkan kebutuhan biaya dan keperluannya. Untuk saudara Hans, Tuhan putra Bapak Andreas dan Ibu Anna yang akan kuliah, Tuhan cukupkan biayanya. Anak dari Ibu Pujiati Resa di tempat kerja dan Ayu yang sedang skripsi, Tuhan Engkau lancarkan. Kami berdoa untuk anak-anak Bapak Sanggam yang akan masuk SD, SMP, SMU. Agar mendapat sekolah terbaik dan Tuhan cukupkan semua biaya-biayanya. Juga saudari Kanio Tuhan, putra dari Bapak Yudo Sasongko, agar lancar studinya dan mendapat gelarnya yang tertunda karena COVID Tuhan. Dan juga Senyong, anak keduanya Tuhan, sempurnakan karunia-karunia autisnya Tuhan. Untuk saudara James Rumah Horbo, Tuhan yang akan menghadapi final pertandingan mahasiswa di Olimpiade Korea. Tuhan berkati dan beri kemenangan. Untuk saudara Robert, anak dari Ibu Nelly Rongre, agar diterima di perguruan
perguruan tinggi yang diinginkan. Juga kami berdoa untuk kedua anak Ibu Leni yang akan menyelesaikan studinya di Australia, Tuhan. Tuhan lancarkan, Tuhan. Dan juga akan mendapat teman hidup yang sepadan yang dari Engkau, Tuhan. Kami berdoa untuk Desika, Tuhan, anak dari Ibu Nelly Ginting yang akan tes wawancara bulan Juni nanti. Tuhan, Kau berikan hikmat dan juga ketenangan dalam menghadapi wawancara itu, Tuhan. Juga untuk Saudari Leoni, Tuhan, anak dari Ibu Natali Erna, yang sedang penulisan proposal skripsi, agar berjalan lancar dan Tuhan cukupkan semua kebutuhan biayanya. Untuk Saudara Armando Pakpahan, Tuhan, agar diterima di perguruan tinggi yang diinginkan, dan cukupkan biaya-biaya yang diperlukan. Juga untuk Saudari Esther Tabita, Tuhan, agar hasil tes bulan Juni nanti bisa mendapat nilai yang bagus dan bisa diterima di perguruan tinggi yang diinginkan. Tuhan, kami berdoa untuk pemulihan keluarga-keluarga, Tuhan. Untuk Bapak Jason, Tuhan, agar istrinya kembali ke rumah. Ibu Susela Manta, Tuhan, agar suaminya pulang kembali ke rumah, Tuhan. Bapak Christian Paulus, Tuhan, agar istrinya kembali pulang ke rumah. Juga Bapak Budiman Perlindungan, Tuhan, agar hubungan dengan istrinya, Tuhan, dipulihkan. Juga untuk Ibu Ninta dan Bapak Roni, Tuhan, agar tidak terjadi perceraian, Tuhan. Ibu Ripka Sintia, Tuhan, pulihkan keluarganya. Keluarga dari anak Ibu Reina Tambing, Tuhan, pulihkan. Juga kami berdoa untuk Saudari Mirah Mutiastuti. Tuhan, pulihkan hubungannya dengan kakaknya, Tuhan. Juga untuk Ibu Lisa Belian, Tuhan, pulihkan hubungan anak dan suaminya. Ya, Yesus, Tuhan. Juga untuk Saudara Shelin, Tuhan, agar hubungan adik dan mamanya, Tuhan, pulihkan, Tuhan. Juga untuk Bapak Nestor, Tuhan, pulihkan keluarganya. Kami berdoa untuk Bapak Oi Pauhian agar kembali kepada Tuhan Yesus dan kepada istri serta anak-anaknya. Juga agar Dania dan Brian anak-anaknya disembuhkan dari luka batin dan sanggup mengampuni bapaknya. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Ruben Manalu, Tuhan, pulihkan keluarganya. Dan supaya Bapak Ruben bisa mendapat pekerjaan serta rumah kontrakan yang baru, Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan keluarga dari Bapak Andri Hart, Tuhan, juga anak bungsunya. Tuhan, berkati Tuhan. Juga untuk saudara-saudara kami, Tuhan, yang mengalami ketergantungan. Untuk Ati Ibu Liso-Liso yang kecanduan games online. Agar Tuhan jamah dan ubahkan, Tuhan. Bapak Satrio Tumengkol, supaya lepas dari narkoba. Bapak Kayon Kurniawan, Tuhan, yang kecanduan narkoba, Tuhan, pulihkan keluarganya, Tuhan. Sembuhkan, Tuhan, jamah. Juga suami Ibu Diana Beatrice yang kecanduan narkoba, juga Tuhan, pulihkan keluarganya, Tuhan. Biar Tuhan lepaskan saudara-saudara kami ini dari ketergantungannya, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemulihan ekonomi saudara-saudara kami. Ibu Helena Marla, Bapak Ronald Mandolang, Bapak Raja Lontar, Ibu Umi Kefir, Ibu Erni Pucung, Bapak Jonathan Crusader. Tuhan, berikan pemulihan ekonomi, Tuhan, buat saudara-saudara kami ini, Tuhan. Juga untuk Ibu Lestari, Tuhan, Engkau pulihkan ekonomi keluarganya dan rencana penempatan dinas suaminya, Tuhan, beri yang terbaik. Untuk Bapak Alo agar bebas dari hutang dan bisa membiayai kuliah dan sekolah anak-anaknya. Untuk Bapak Budiman Perlindungan, Tuhan, berikan pemulihan ekonomi dan berkati salonnya, Tuhan. Ibu Rianti, Tuhan, pulihkan kondisi keuangannya dan lepaskan dari segala hutang-hutang. Juga untuk Ibu Neti agar uangnya bisa kembali, Tuhan. Dan Ibu dari Saudari Sabatani Abigail, Tuhan, yang menjadi tulang punggung keluarga dan selama masa COVID ini belum bisa berjualan. Tuhan, bukakan berkat-berkat-Mu, Tuhan. Juga untuk Bapak Apri yang menghadapi masalah keuangan dalam usahanya. Tuhan, Engkau berikan jalan keluar, Tuhan. Juga untuk Ibu Elsie Meirini, Tuhan, berkati klien-klien propertinya agar bisa membeli rumah dari Ibu Elsie dan Ibu Elsie bisa mandiri secara keuangan. Dan Tuhan jamah juga anaknya Valen, Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi dari Bapak Oi Hauhian, Tuhan. Berkati kedai makanannya agar banyak pembeli yang datang. Bapak Utoyo Hari Cahyono agar usaha dan pekerjaannya Tuhan pulihkan. Dan keluarganya juga semakin dekat dan mengenal Tuhan Yesus.
Untuk Bapak Peter Sun Hanjaya, Tuhan diberi mujizat keuangan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan hidup dan masalah. Untuk Ibu Murwati, Bapak Johannes Sutikna, Tuhan berikan jalan keluar Tuhan. Dan berikan kemenangan. Juga Ibu dari Bapak Niko Herisan yang mengalami kecemasan berlebihan. Tuhan berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami berdoa pada saudara-saudara kami yang mempunyai pergumulan dengan rumahnya Tuhan. Untuk Ibu Natali Erna Tuhan yang rumahnya di Ranco Indah, Jakarta Selatan dikuasai pihak ketiga. Agar bisa kembali dan masalahnya teratasi Tuhan. Untuk Ibu Fani yang akan menjual apartemen di Bandung. Saudara Nafapa yang akan menjual rumah di PSD. Bapak Timotius yang akan menjual rumah. Tuhan datangkan pembeli-pembeli Tuhan supaya terjual dengan harga yang bagus. Juga Ibu Nelly Rongre Tuhan akan mempunyai rumah sendiri Tuhan. Tuhan Kocheva Cire Tuhan menyediakan Tuhan. Saudari Ica Tuhan, anak Ibu Miami juga agar bisa membeli rumah Tuhan. Bapak Iwan Widodo Tuhan yang mencari lokasi tanah yang sesuai untuk membuka kos-kosan. Kami berdoa untuk Ibu Sipora Kiki Tuhan, tanah dan rumahnya akan dipakai menjadi tempat wisata. Tuhan kiranya agar mendapat tempat dan rumah yang baru, serta segala urusannya diperlancar Tuhan. Juga kami berdoa untuk saudara For Jesus Tuhan, agar bisa segera memiliki rumah sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua permohonan doa dengan sepakat akan kabulkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berdoa buat pemerintahan Jokowi supaya Tuhan selalu sertai dan Tuhan selalu lindungi. Haleluya. Kita akan di Pak David Leo, bisa tolong dibuka mikrofonnya, berdoa untuk pemerintahan Jokowi. Mari kita berdoa. Ya. Bapa di surga, biarlah Engkau sendiri menjamah Presiden kami, Bapak Joko Widodo, beserta dengan wakil, juga seluruh kabinet yang ada, yang menunjang beliau. Tuhan, biarlah Engkau sendiri memberikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga Bapak Presiden bisa membedakan mana hoax, mana yang sebenarnya. Berikan kesanggupan untuk melihat dengan terang. Kami memberkati Presiden kami di dalam nama Tuhan Yesus, supaya sungguh-sungguh bisa membedakan mana saja informasi-informasi yang diperoleh oleh semua orang yang membantu beliau. Kami memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami mau mengikat, menghancurkan semua roh Babel yang bahkan bisa membutakan, bisa membingungkan, bisa membuat sesat pikir. Kami minta biarlah itu semua dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, minta biarlah Engkau sendiri memberkati seluruh pemerintahan dari pusat sampai daerah, bahkan sampai yang terkecil pun. Kami minta biarlah Engkau sendiri yang memberikan kesanggupan bagi pemimpin-pemimpin yang ada di daerah untuk mereka bersatu bersama-sama, bahkan yang mencoba untuk menyimpang dari semua instruksi presiden, itu juga semuanya semua inisiatif, semua spirit itu dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semua menjadi bersatu padu dalam satu yang diarahkan oleh Pak Jokowi, yang sudah digariskan seperti hikmat yang Kau berikan kepada beliau. Biarlah sungguh-sungguh itu yang Tuhan kerjakan terus di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Kami memberkati, bahkan kami berdoa untuk orang-orang yang kontra dengan Pak Jokowi. Kami minta biarlah sungguh-sungguh yang berusaha merecoki dengan macam-macam statement, kami minta biarlah roh yang takut akan Tuhan juga dicurahkan untuk mereka. Kami tahu Tuhan bahwa kami terus memberkati mereka dan kami curahkan pengampunan itu untuk mereka, sehingga sungguh-sungguh berangsur-angsur Tuhan kami tahu bahwa mereka bisa mengalami pemulihan demi pemulihan. Mereka
merasakan bahwa ada kegentaran yang luar biasa melihat pemerintahan ini. Kami berdoa untuk semua pekerjaan yang harus diselesaikan oleh semua menteri-menteri, biarlah Engkau sendiri lakukan dengan mujizat. Bahkan kami mendukung TNI dan Polri. Kami minta Tuhan, biarlah sungguh-sungguh Engkau sendiri yang memberikan kesanggupan buat mereka menjaga keamanan, kestabilan negeri ini. Kami minta berkati mereka, buat mereka juga tidak takut bertindak sesuai dengan yang seharusnya. Kami minta biarlah Engkau sendiri yang memberikan kesanggupan itu, sehingga mereka tidak terintimidasi oleh apapun yang ada pemberitaan-pemberitaan ini. Kami minta Tuhan Engkau menjamah Muri Wali. Kami ingat bahwa Pendeta Muri Wali juga Engkau sendiri berikan kesembuhan secara mujizat. Kami tahu Tuhan bahwa perlu kesatuan dari semua anak-anak Tuhan yang ada di negeri ini untuk Engkau sendiri membuat kegerakan itu serentak melalui momentum yang sudah ada ini. Dan biarlah para YouTuber semua itu bersama-sama sepakat mendukung pemerintahan Jokowi untuk sungguh-sungguh bukan karena politik, tapi karena sungguh-sungguh roh yang takut akan Tuhan itu ada, menjadi sebuah kesatuan yang harmoni, yang luar biasa bersama-sama dengan Engkau. Mari Tuhan, Kau tuntun kami untuk berjalan bersama Engkau. Engkau tuntun setiap kami masing-masing sesuai dengan fungsi dan peranan kami. Dan biarlah mujizat terjadi atas negeri ini. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Pak Hawi boleh berdoa buat Eropa. Ya, Pak Hawi berdoa untuk Eropa ya. Selamat pagi, saudara-saudaraku. Selamat pagi. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Bapa, pagi hari ini kami boleh berdoa, boleh membawakan doa-doa kami kepadamu. Tuhan, pimpin dan piarakan kami. Ampuni dosa kami semuanya agar kami layak menghadap pada Engkau Tuhan. Karena banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kami buat. Tapi memang Engkau adalah pengasih dan penyayang. Biarlah kasih-Mu itu boleh menjadi panutan bagi kami untuk menjalani hidup ini. Tuhan, kami ingin berdoa buat Eropa. Tuhan, tolong Eropa. Banyak sekali problem-problem yang mereka hadapi, tapi Engkau selalu melindungi. Tuhan, karena Engkau melihat anak-anak-Mu yang tinggal di Eropa ini. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau masih mengasihi kami. Tuhan, tolong juga biarlah segala pendatang-pendatang itu boleh menerima Engkau, boleh melihat bagaimana kasih-Nya anak-anak-Mu di sini yang menolong mereka. Tuhan, biarlah mereka berbalik daripada kesengsaraan atau daripada tungkukan kejahatan yang mereka alami. Dan mereka juga melihat bahwa betapa baiknya orang-orang yang di Eropa ini yang mau menolong mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan, biarlah di Eropa ini boleh ada ketentraman, boleh ada kasih, boleh ada pertolongan, bukan saja karena mereka pintar, tapi pertolongan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami tidak mengetahui hari esok apa yang terjadi, tapi Engkau mengetahui semua akan hilang. Tapi kasih-Mu tidak akan hilang sampai selama-lamanya. Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan atas anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Kita akan berdoa untuk ini ya, single parent dan anak-anak yatim
Tadi saya lihat ada Ibu Tina, bolehkah berdoa? Ya. Selamat pagi semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus Tuhan. Allah yang Maha Tinggi, Allah yang penuh kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberi nafas kehidupan kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Pagi yang penuh berkat daripada Engkau. Pagi yang penuh sukacita daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Tuhan pagi ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk single parents Tuhan. Baik itu mama ataupun papa Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan Yesus, kami bawa mereka semua, kami bawa diri hamba ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera Tuhan. Rancangan sukacita Tuhan Yesus, rancangan yang sempurna Tuhan. Tuhan, kami tidak dapat menyelami pemikiran-Mu ya Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan rencana-Mu. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, rencana-Mu indah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Baik dari yang kecil, dari yang bayi sampai yang dewasa Tuhan. Biarlah anak-anak yatim ini Tuhan, anak-anak yang orang tuanya Tuhan sendiri Tuhan, tetap Engkau pelihara mereka. Tetap Engkau lindungi mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Walaupun mereka bersekolah, mereka lagi kuliah, mereka lagi bekerja, tetaplah tangan-Mu menyertai mereka ya Bapa. Terima kasih berkati Tuhan mereka menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang pandai, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Anak-anak yang selalu dalam lindungan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak ini Tuhan Yesus menjadi terang, menjadi garam Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Mereka adalah suratan-Mu yang terbuka Tuhan. Pimpin mereka Tuhan, jauhkan mereka Tuhan daripada pergaulan yang buruk, free sex Tuhan, narkoba Tuhan, ngebut-ngebutan Tuhan. Jauhkan semuanya itu yang tidak berguna itu, jauhkan daripada mereka ya Bapa. Tuhan berikanlah di dalam hati mereka misi-Mu Tuhan, rencana-Mu Tuhan. Tuhan biarlah mereka mengikuti jalan-Mu yang terang itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, juga Engkau memberkati orang tuanya Tuhan, memberkati kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan kami diberikan hati yang penuh pengampunan Tuhan, hati yang penuh kasih Tuhan, hati yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus rencana-Mu juga terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau juga memberkati keadaan ekonomi Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang mencukupkan semua Tuhan. Yang belum mempunyai pekerjaan, biarlah Engkau yang membuka jalan kepada mereka ya Bapa. Untuk usaha apa Tuhan Kau tuntun, Kau berikan mereka hikmat Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan semuanya ini berjalan dengan baik dalam mengucap syukur dalam segala hal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan melanjutkan tambahan dari permohonan doa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Bimo Cakra Tuhan, berkati karirnya Tuhan, juga keinginannya untuk pindah kerja Tuhan. Tuhan kiranya berikan pekerjaan yang lebih baik sehingga karirnya semakin berkembang. Juga untuk saudara Susu Kuda Tuhan, supaya penyertaan Tuhan untuk proyek baru yang akan dimulai dalam minggu ini. Juga kami berdoa untuk Ferdi Tuhan, yang baru lulus dari pendidikan spesialis syarafnya, agar bisa bekerja di rumah sakit yang diinginkan. Juga Tuhan pulihkan agar bisa kembali kepada Bapaknya dan berdamai dengan keluarga. Ya. Kami berdoa juga untuk Ibu Indrawati Tuhan. Tuhan yang akan menjual tanah dan rumahnya Tuhan. Kau datangkan pembeli-pembeli Tuhan dan bisa terjual dengan harga yang bagus. Juga untuk proses surat kepemilikan Tuhan, rumahnya di Jimbaran Tuhan, supaya Tuhan lancarkan Tuhan segala sesuatunya. Juga untuk Mama dari Saudara Candy yang berulang tahun, Tuhan Yesus Engkau berkati Tuhan, berikan
Berkat-berkat-Mu Tuhan Tuhan melimpah Yesus. atas Mama Saudara Candy Tuhan. Ya, Tuhan. Juga untuk papa dan mama mertuanya yang stroke Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Saudara Bambang Purnomo Tuhan. Tuhan Kau pulihkan hatinya agar mengasihi dan bisa mengampuni saudara-saudara dan orang lain Tuhan yang telah menyakitinya Tuhan. Ya, Tuhan, tolong. Juga untuk anaknya Delpa yang akan menyelesaikan skripsi Tuhan, berikan kelancaran. Dan cucunya Cetro agar Tuhan berikan kelancaran berbicara Tuhan. Tuhan Yesus, untuk event donor darah Tuhan tanggal 19 Mei, Tuhan Engkau supaya segala sesuatunya berjalan lancar Tuhan. Dan banyak orang bisa ditolong Tuhan dengan donor darah ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yesus. Ya, Om Dika boleh memuji Tuhan sekali lagi, lalu Ko Apun boleh tutup di dalam doa ya. Om Dika, ya silakan. Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Kau menyertai hatiku dan melindungi hatiku daripada malah berkata hingga kesakitan tidak menimpa aku. Hingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Silakan Bu Abun. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Yosef Pausa. Kami ingin berdoa, memohon padamu, biarlah firman itu tinggal dalam diri kita dan termanifestasi dalam kasih agape, dalam perbuatan kami bermartia dan bersetia. Dalam kesempatan ini, kami juga ingin mendukung doa Ibu Ana. Kau tahu Tuhan, itu banyak keluarga Kristen, pengikut-pengikut Yesus yang memerlukan jamahan dan tumpangan bantuan. Biarlah kami bisa menjadi Noah yang bisa hidup dalam kebenaran, dan Engkau karuniakan kami bukan bahwa yang besar, tapi mungkin sepoci kecil yang bisa ikut menyelamatkan satu atau dua keluarga Kristen yang ada dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan atas waktu yang telah Engkau berikan, firman yang Engkau telah berikan. Kami berdoa dan memohon biarlah firman itu bisa tinggal di dalam diri kami masing-masing, pribadi kami masing-masing, dan membuahkan hasil-hasil apa yang bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan sempurnakanlah doa ini yang tidak sempurna. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, penyelamat dan penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Saudara di live Zoom, di live YouTube, apapun agamamu,
dan aliranmu kalau engkau percaya, engkau akan terima berkat Tuhan ini. Ibareka Adonai wa Ismareka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai peneu eleka wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Shalom, selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih Pak Paul. Nanti malam jam 9 kita ya. Nanti malam jam 9 malam. Nanti malam. Selamat istirahat Pak Paul. Jawab Alkitab masih kitab Israel. Ibu Ana, terima kasih. God bless. You all. Dan di live itu. Jam berapa? Malam kita tanya jawab Alkitab masih seputar Israel ya. Haleluya. Berapa, Pak? Ya. Gas terus. God bless you. Jam 9 malam nanti. Ya, God bless you. Pak Paul. Thank you.